Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Hukum, kembali lagi pada acara talkshow online kita pada hari ini dengan tema sengketa merek dagang. Dalam hal ini yakni pada kasus ayam geprek bensu dan geprek bensu. Hukum hak kekayaan intelektual merupakan ranah hukum yang mengatur perlindungan terhadap karya dan hasil intelektual manusia, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada para pencipta dan inovator untuk terus berkreasi, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, isu terkait hak-hak kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks dan mendesak untuk dibahas. Fenomena ini tidak terkecuali dalam kasus yang terjadi antara AM geprek bensu dengan geprek bensu. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan hukum yang serius mengenai kepemilikan nama dan citra merek, serta batasan-batasan hak eksklusif dalam industri kuliner. Kasus yang melibatkan ayam geprek bensu dan geprek bensu menyoroti kompleksitas hak merek dagang dan identitas usaha di ranah kuliner. Masing-masing entitas memiliki klaim atas hak penggunaan istilah geprek bensu dalam aktivitas bisnis mereka yang mengundang perdebatan seputar keabsahan dan keberlakuan hak tersebut. Oleh karena itu, telah hadir beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram yang akan membahas secara terperinci konteks kasus ayam geprek bensu dengan geprek bensu dari perspektif hukum hak kekayaan intelektual, dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang aspek hukum dalam kasus ini. Telah hadir salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum untuk membahas tentang pengertian HKI, yakni Niluh Made Swasti Ardianita. Oke guys, sekarang berikan informasi sedikit tentang HKI kepada teman-teman online kita yang ada di rumah. Baik Teguh, berdasarkan hasil analisis saya mengenai apa itu hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat HKI adalah hak kebendaan yang bersifat absolut, baik material maupun imaterial, dari hasil kreativitas yang tercipta dari daya pikir manusia. Dalam hak kekayaan intelektual, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta penemuan atau invensi di bidang teknologi. Konsep HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya sehingga perlu adanya penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. HKI memiliki peran yang cukup penting, diantaranya yang pertama sebagai alat persaingan dagang, yang kedua alat pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan inovasi-inovasi baru, yang ketiga alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Hak kekayaan intelektual ini dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak cipta adalah hak yang diperoleh dari menciptakan atau menghasilkan suatu produk atau karya. Sedangkan hak milik industri adalah hak yang berkaitan dengan paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta perlindungan varietas tanaman. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi sedikit informasi pengertian HKI dari teman kita Gia. Nah, sekarang ada salah satu mahasiswa perempuan lagi. Namanya Natasha Nikita Notori atau biasa kita panggil Tasya. Di sini dia akan menjelaskan tentang apa sih itu merek. Silakan Natasha. Baik Teguh, dari hasil analisis saya mengenai apa itu merek, jadi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi secara singkat, merek itu adalah sebuah tanda. Kemudian kita dapat membedakan merek menjadi 3, yaitu yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang.
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contohnya yang pertama itu Samsung, Nokia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Contohnya seperti Gojek, Grab, JNE, JNT, dan lain-lain. Yang ketiga itu merek kolektif atau gabungan dari merek barang dan merek jasa. Contohnya Lukba. Kemudian, fungsi dari merek itu sendiri yang pertama sebagai tanda pengenal barang atau jasa, yang kedua memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa, yang ketiga sebagai sarana promosi, yang keempat berfungsi meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Itu dia informasi sedikit mengenai merek dari Natasha. Kita beralih kepada mahasiswa selanjutnya yakni bernama M. Arya Bima Fajrin yang akan menjelaskan tentang para pihak yang bersengketa. Silakan Arya. Baik Teguh, jadi berdasarkan analisis saya, pada pertengahan tahun 2020, jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan perselisihan bisnis antara ayam geprek Bensu dengan ayam geprek Bensu. Sekilas, keduanya memang memiliki nama dan logo yang mirip. Setelah melalui polemik panjang, kiprah geprek Bensu sebagai usaha kuliner terlaris di Indonesia memang tak bisa diragukan. Sebelum geprek Bensu lahir, Ruben Onsu pernah menjadi brand ambassador atau duta promosi bisnis ayam geprek Bensu yang sudah berdiri sejak 2017. Bisnis ini didirikan oleh Benny Sujono dan sudah terdaftar HAKI. Bensu sendiri merupakan kependekan dari nama Benny Sujono. Namun, banyak orang yang beranggapan bahwa kata Bensu diambil dari sapaan akrab Ruben Onsu yang menjadi duta promosinya. Setelah sekitar 4 bulan menjalin kerjasama sebagai duta promosi, Ruben memutuskan untuk keluar dan mendirikan bisnisnya sendiri. Pada tanggal 17 April 2017, ia mendirikan geprek Bensu di Jakarta. Bisnis ayam geprek ini terus mengalami pertumbuhan dengan konsep bisnis franchise-nya. Jumlah cabang restoran ini terus bertambah. Hal itulah yang pada akhirnya memunculkan polemik pada tahun 2020 lalu. Keduanya saling sengketa dan memperebutkan hak milik atas merek tersebut. Hasilnya, Ruben harus menerima kekalahan dan melepaskan nama Bensu dari semua produk makanannya. Merek Bensu yang sah hanya milik ayam geprek Bensu yang sudah berdiri lebih dulu. Setahun berikutnya, ia memutuskan untuk memperbarui konsep bisnisnya dengan standar restoran ternama. Ia bahkan menggunakan alat masak dan alat makan serba stainless sesuai standar yang dianjurkan. Setahun setelah menetapkan standar pelayanan yang lebih baik, brand kuliner sudah memiliki setidaknya 139 cabang di Indonesia dan 1 cabang di Hong Kong. Baik, itu dari saya. Setelah mengetahui hal tersebut, tentunya kita perlu kronologi yang jelas untuk mengetahui tentang permasalahan apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan oleh para pihak tersebut. Kita kedatangan mahasiswa lagi, perempuan bernama Nasyira Badi Nur Amalia yang akan membahas tentang kronologi tentang permasalahan ini. Silakan Nasyira. Baik Teguh, jadi berdasarkan hasil analisis saya, bagaimana sih kronologi kasus ayam geprek Bensu ini? Nah, jadi salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah perbuatan merek antara ayam geprek Bensu dengan geprek Bensu. Mereka yang berseteru adalah pengusaha kuliner Benny Sujono melawan Ruben Onsu. Kedua merek ini diklaim telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kasus ini berawal saat Jordi Onsu, adik Ruben Onsu, yang bekerja sebagai manajer operasional ayam geprek Bensu milik Benny Sujono. Karena usaha restorannya semakin berkembang, akhirnya pemakaian nama Bensu sebagai merek dagang sebenarnya sudah lebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Bensu merupakan singkatan nama dari pemiliknya, Benny Sujono, yang mendirikan usaha ayam geprek yang mendirikan usaha ayam geprek dengan nama Ayam Geprek Bensu. Adalah ada 2 pengusaha, yaitu dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, kemudian Yansen Kurniawan dan Stefani Livinus.
mereka mendirikan ayam geprek Bensu pada tahun April 2017. Kemudian mereka meminta Jordi Onsu menjadi manajer operasional. Kemudian Jordi Onsu lalu menawarkan sang kakaknya Ruben Onsu untuk menjadi duta promosi yang akhirnya disetujui oleh sang pemiliknya tadi. Nah, selanjutnya Ruben Onsu mendapat tawaran menjadi brand ambassador ayam geprek milik Benny Sujono. Dia ditunjuk sebagai duta promosi. Ruben Onsu minta 1 karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur. Kemudian sekitar Agustus 2017, Ruben mengajak karyawan itu bergabung di bisnis ayam gepreknya sendiri yang diberi nama Geprek Bensu. Pada Juli 2017, Jordi menarik kembali karyawannya yang telah mengetahui resep restoran itu. Kemudian pada Mei 2018, Ruben memohon penetapan nama merek Bensu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, permohonan Ruben ditolak MA setelah mengajukan kasasi pada April 2020. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, setahun kemudian, Ruben Onsu mendaftarkan nama Bensu sebagai singkatan namanya, yaitu Ruben Onsu, ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Ruben Onsu tercatat sempat menggugat ke PN Niaga Jakarta Pusat pada 25 September 2018. Waktu itu, Ruben Onsu mengajukan gugatan atas nama Jesse Handalim. Namun, pada 7 Februari 2019, gugatan dengan nomor perkara 48-PDT-HKI-Merek-2018-PN Niaga Jakarta Pusat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Tak menyerah gugatannya ditolak, Ruben kembali mengajukan gugatan ke PN Niaga Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2019. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 57-PDT-HKI-Merek-2019-PN Niaga Jakarta Pusat. Pada 13 Januari 2020, gugatan Ruben Onsu ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim justru mengabulkan gugatan rekonsepsi PT Ayam Geprek Benny Sujono. Baik, itu dari saya. Nah, itu dia penjelasan kronologi oleh Nasyira Badi Nur Amalia. Selanjutnya tentang penyelesaian sengketa nih. Setelah ada kronologinya, tentunya ada penyelesaian sengketa apa sih yang digunakan oleh para pihak ini yang akan dijelaskan oleh Lalu Aji Darmawan kepadanya. Saya persilakan Aji. Silakan Aji. Baik, terima kasih. Saya Lalu Aji Darmawan akan melanjutkan materi tentang penyelesaian sengketa kasus ayam geprek Bensu dan ayam geprek Bensu. Jadi teman-teman semua, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia, sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek, jadi hak merek itu diakui siapa pemiliknya itu setelah terdaftar di Kemenkumham melalui Dirjen DJKI. Jadi siapa yang mendaftar atau mengajukan pendaftaran lebih dahulu dan dikeluarkan sertifikat oleh DJKI, itulah pemilik hak merek itu. Jadi dalam sengketa hak merek ini teman-teman semua, ada 2 jalur yang dapat ditempuh untuk penyelesaiannya. Yang pertama, jalur dalam pengadilan dan jalur luar pengadilan. Di mana dalam jalur pengadilan ini melalui pengadilan niaga, sedangkan jalur luar pengadilan akan melalui arbitrase, di mana nanti akan ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk memberikan bukti secara kekeluargaan tanpa harus datang kepada niaga. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Setelah berakhirnya pemaparan dari Lalu Aji Darmawan, selesailah rangkaian acara kita pada hari ini. Ternyata sengketa geprek Bensu berawal dari kesamaan bisnis antara geprek Bensu milik Ruben Onsu dengan ayam geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Ruben Onsu membuka bisnis geprek setelah menjadi brand ambassador dari ayam geprek Bensu. Ruben Onsu mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek Bensu dari singkatan namanya menjadi bisnis kuliner, kemudian menggugat ayam geprek Bensu. Namun akhirnya gugatan Ruben ditolak juga, kasasinya pun ditolak. Sistem pendaftaran saat kasus Bensu terjadi adalah adanya perlindungan merek dari itikat baik dan menganut first to file, yang artinya penerimaan pertama adalah merek yang dilindungi sehingga pendaftar junior tidak diterima. Terdapat banyak kesamaan antara kedua jenis merek Bensu yang mana milik Ruben Onsu dinilai melakukan plagiat terhadap ayam geprek Bensu. Mahkamah Agung selaku penengah mempertimbangkan kasus dan memutuskan bahwa permohonan kasasi Ruben Onsu ditolak. Sobat Hukum, sampai jumpa lagi di talkshow online selanjutnya.
Saya Lalu Teguh Atmajaya, pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.